Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pembahasan terakhir kita terkait homomorfisme ring. Sebelumnya saya review kembali apa itu yang disebut dengan homomorfisme ring. Homomorfisme ring itu adalah suatu pemetaan. Pemetaannya di sini kita sebut saja V atau C, bebas ya, mau F juga boleh. Untuk notasinya ya cuma di sini hanya kita pilih satu notasi saja, yaitu V. Dari suatu ring ke ring yang lain, boleh berbeda, boleh sama. Artinya boleh ke dirinya sendiri, boleh ke ring yang lain, gitu ya. Nah, pemetaan tersebut disebut homomorfisme kalau untuk setiap sembarang dua elemen di domain, di ring domainnya, dia berlaku yang pertama VA ditambah B sama dengan VA ditambah VB. Kemudian yang kedua, perkalian juga berlaku seperti yang tadi, VAB sama dengan VA dikali VB. Ya. Kita juga telah membahas beberapa contoh dari homomorfisme ring, begitu pula sifat-sifat, definisi kernel dan image. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan teorema utama gitu ya, teorema yang sering digunakan pada teorema homomorfisme ring, dan teorema ini juga terkenal di teori grup ya, yang sering kita gunakan, yaitu 3 teorema utama. Nah, yang pertama ada teorema utama homomorfisme ring 1. Ya. Homomorfisme ring 1 itu biasanya disebut yang fundamentalnya gitu. Jadi teorema dasarnya. Nah, teorema dasar ini sering digunakan untuk membuktikan dua teorema utama yang lainnya, gitu ya. Nah, kita lihat dulu teorema utama homomorfisme ring 1. Misalkan F itu ring homomorfisme dari ring R ke ring S, ya. Maka ring faktor R kernel F itu akan isomorfik dengan image dari F, ya. Jadi di sini terlihat ada notasi isomorfik, artinya yang harus kita tunjukkan apabila kita yang menunjukkan dua buah grup, dua buah himpunan atau dua buah ring itu isomorfik, yang harus kita lakukan adalah menunjukkan ada satu buah isomorfisme dari, dalam hal ini, R kernel F ke image F, ya. Nah, di sini yang kita akan buktikan bahwa yang pertama nih ya. Di sini saya tuliskan dulu apa yang diminta. Jadi yang diketahui itu adalah F dari R ke S. F dari R ke S itu adalah homomorfisme ring, ya. Ini adalah homomorfisme ring di mana pengaitannya tidak diketahui. Ini adalah homomorfisme ring. Nah, kemudian yang akan ditunjukkan bahwa R kernel F itu isomorfik dengan image dari F. Nah, pertama kita membuktikannya karena ini yang dasar, kita belum memerlukan teorema bantuan. Dalam hal ini memang belum ada ya teorema bantuan, berbeda dengan teorema 2 dan teorema 3. Teorema 2 membuktikannya kita menggunakan bantuan dari teorema 1. Nah, teorema ini kita buktikannya lurus, artinya kita buktikan ada isomorfisme dari R kernel F ke image F. Ya, jadi kita buktikannya lurus saja dulu. Nah, artinya kita konstruksi dulu. Jadi definisikan pemetaan, misalkan pemetaan namanya C lah gitu ya. Pemetaan C dari R kernel F ke image F. Ya. Silahkan apabila ada yang lupa lagi definisi kernel dan image, buka kembali catatannya pada pembahasan terakhir ya, sebelum
pembahasan ini. Nah, kita definisikan R kernel F, di mana dari pengaitannya itu adalah setiap anggota di sini ke sini ya. Jadi saya taruhlah misalkan saya pakai bentuk sederhana saja dulu dari ininya R bar lah, biar berbeda. Kalau ini kan anggotanya R kecil, ini ke S gitu misalkan ya. Nah, kalau yang ini R ke, nah image dari F itu kan anggotanya FR ya. F R. Ini nih image dari F ini nih, image ini kan ini dikaitkan ke FR. Ya, berarti anggota dari image atau peta dari F itu adalah FR. Nah, di sini kita punya pemetaan dari R ke FR. Nah, R-nya itu apa? R bar-nya itu apa? R bar itu adalah anggota dari kernel F, atau dengan kata lain R bar itu sama dengan R ditambah kernel F. Gitu ya. Ini untuk simplifikasi saja supaya nggak terlalu panjang nulisnya. Kita tuliskan R bar-nya itu adalah R ditambah kernel F. Nah, ini jadi pemetanya definisinya seperti ini untuk setiap R bar anggota R kernel F. Nah, kemudian kalau kita mau menunjukkan pemetaan ini merupakan suatu isomorfisme, ya, yang harus kita tunjukkan, nah, saya tuliskan dulu ya, akan ditunjukkan yang pertama nih ya, yang pertama itu adalah pemetaan dari yang kita buat itu bersifat well defined. Kemudian yang kedua, setelah sebenarnya bisa urutannya bisa macam-macam ya, tapi di sini kita akan coba tunjukkan dia bersifat homomorfisme ring dulu, bahwa ini merupakan suatu homomorfisme ring. Setelah itu kita buktikan bahwa C-nya itu merupakan pemetaan yang sifatnya satu-satu dan pada. Yang terakhir ya, C-nya itu adalah pada. Nah, oke. Yang pertama nih. Yang pertama, nah sini ya, yang pertama akan ditunjukkan bahwa C-nya itu adalah well defined. Nah, bagaimana menunjukkan suatu fungsi itu well defined? Kita ambil sembarang anggota di domain. Jadi ambil, tadi saya mengambilnya R bar ya, R bar. Ambil R bar 1, R bar 2, anggota R kernel F. Atau di sini dalam, saya boleh kasih tambahan saja ya, di mana R bar-nya itu dalam kurung di sini aja ya, supaya nggak terlalu panjang nih. Mengingat R bar itu sama dengan R1 bar sama R1 ditambah kernel F. R bar 2 itu R2 tambah kernel F. Ya. Nah, ambil R1 R2 anggota kernel F dengan yang samanya itu adalah R bar 1 sama dengan R bar 2. Ya. Nah, kalau di sini kita punya dengan definisi R1 dan R1 bar dan R2 bar seperti ini, kemudian kita punya kondisi R1 bar sama dengan R2 bar, artinya R1 sama dengan R2. Gitu ya. Nah, akan ditunjukkan apa yang harus ditunjukkan? Akan adalah V dari R1 bar sama dengan V dari R2 bar. Nah, kemudian kita bisa menggunakan banyak cara ya, misalkan kita berangkat dari yang kita punya. Yang kita punya itu adalah tadi R1 bar sama dengan R2 bar. Artinya R1 sama dengan R2. Ya, kalau R1 sama dengan R2, atau dengan kata lain kita pakai ini saja ya. Nah, di sini kita punya R1 ditambah kernel F itu sama dengan R2 atau di sini ya. Kita berangkatnya dari awal banget. R1 bar sama dengan R2 bar. Artinya R1 tambah kernel F sama dengan R2 ditambah kernel F. Nah, ini pindah ruas si R2-nya.
Artinya R1 min R2 itu kita tidak tuliskan jadi sama dengan kernel F, tetapi merupakan anggota dari kernel. Jadi itu yang perlu diingat pada konsep coset ya, coset atau ring faktor, kemudian atau group faktor gitu ya. Jadi kita pindahkan, maka hasil pengurangannya itu adalah merupakan anggota dari si himpunan besarnya, kernel F. Nah, kalau R1 min R2 anggota kernel F, artinya apa? Ingat definisi kernel. Kernel itu, ya saya tuliskan kembali, itu adalah anggota-anggota yang ada di domain, kan tadi F itu dari R ke S ya, jadi R anggota R, di mana FR-nya itu sama dengan 0, 0-nya yang ada di S, 0. 0-nya identitas terhadap penjumlahan yang ada di S ya, di ring S. Nah, artinya di sini kalau saya punya R1 min R2 anggota kernel F, ini anggota ini artinya selain R1 min R2 itu adalah anggota R, maka F R1 min R2 juga sama dengan 0. Jadi di sini saya punya F R min 1 ini sama dengan 0. Ya. Kemudian diketahui bahwa F-nya itu adalah suatu homomorfisme. Kalau F-nya suatu homomorfisme, di sini ini bisa kita pecah jadi seperti ini. Nah, sama dengan 0. Ya, ini bisa kita pecah menjadi ini. Kemudian, ini bisa kita pindah ruaskan ya. Kalau misalkan mau lebih detail lagi, kenapa bisa seperti jadi ada kurangnya terpisah, ini awalnya sebenarnya dari penjumlahan kan ya, FR1 ditambah dalam kurung minus FR2. Namun, karena sifat homomorfnya juga si minusnya bisa keluar, jadilah bisa seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita pindah ruaskan, jadi kita peroleh FR1 sama dengan FR2 ya. Kita punya FR1 sama dengan FR2. Nah, ini tuh apa? Lihat definisi dari pemetaan atau pengertian yang tadi kita buat. Nah, ini kan. Nih, kita punya ini tuh apa? Ini tuh adalah, kalau di sini saya tulis ya, dalam bentuk persamaan, itu adalah si dari, sorry, ya, kita dibuat ya, V dari R bar itu sama dengan FR. Ya, jadi FR sama dengan si F bar. Nah, ini artinya kita punya si R1 sama dengan si R2 bar, ini bar gitu ya. Ini kita punya, ini berdasarkan definisi yang tadi ya. Nah, artinya apa yang tadi kita cari sudah terbukti ya. Jadi terbukti bahwa C-nya itu well defined. Ya, nah ini yang pertama. Nah, karena yang kedua akan kita tunjukkan bahwa C-nya itu merupakan suatu homomorfisme ring. Ya. Nah, ambil sembarang R1 R2 bar anggota domainnya ya R kernel F. Nah, yang pertama akan ditunjukkan bahwa si dari R1 tambah R2 bar sama dengan si R1 bar ditambah si R2 bar. Nah, kita mulai dari sini. Si R1 bar ditambah R2 bar itu sama dengan FR1 tambah R2. Tapi diketahui F-nya itu adalah homomorfisme, jadi kita punya FR1 tambah FR2. Maka ini dapat si R1 bar tambah si R2 bar. Ya. Nah, yang pertama sudah terbukti. Sekarang yang kedua. Yang kedua akan ditunjukkan bahwa si dari R1 kali R2 bar, masing-masing bar ya, sama dengan si R1 bar kali si R2 bar. Ini juga serupa, dikerjakannya R1 R2 bar
Nah, ini apa? Ini adalah F R1 kali R2. Ini buat definisi pengaitannya ya yang tadi. Ini sama dengan karena F-nya itu homomorfisme, bisa kita pisah FR1, FR2 sama dengan si R1 bar, si R2 bar. Nah, dari sini karena dua-duanya terbukti, jadi terbukti bahwa dia merupakan suatu homomorfisme ring. Nah, yang ketiga akan ditunjukkan bahwa si-nya itu bersifat satu-satu atau injektif. Membuktikan satu-satu, ingat itu langkahnya mirip dengan membuktikan well defined. Kita ambil dulu sembarang anggota di domainnya, sembarang, tapi yang samanya dengan, kalau tadi kan yang samanya adalah R1 sama dengan R2. Nah, ini yang sama adalah si R1 sama dengan si R2. Ya, baru yang akan ditunjukkan adalah bahwa R1 sama dengan R2 bar ya, R1 bar sama dengan R2 bar. Nah, kita berangkat dari sini ya. Si R1 sama dengan si R2 bar. Nah, ini artinya berdasarkan definisi FR1 sama dengan FR2. Ya, kemudian kita pindah ruas FR1, FR1 dikurangi FR2 sama dengan 0. Nah, berdasarkan definisi artinya kita masukin dulu aja FR1 min R2, ini karena F-nya itu adalah homomorfisme, sama dengan 0. Nah, kemudian berdasarkan definisi dari kernel, artinya ini R1 min R2 anggota kernel dari F. Ya, kalau R1 min R2 anggota kernel F, artinya R1 tambah kernel F, itu sama dengan R2 ditambah kernel F. Ini tidak lain adalah R1 bar dan R2 bar. Ya, ini jadi terbukti bahwa si-nya itu adalah bersifat injektif atau satu-satu. Jadi ada beberapa kasus gitu di mana cara membuktikan injektif dan well defined itu tinggal kita balikan saja langkahnya. Tapi ingat tidak semua kasus bisa kita perlakukan seperti itu. Ada pemetaan-pemetaan yang memang perlu kita uraikan dulu dari sisi atau sudut pandang yang lain yang berbeda dengan cara membuktikan pada saat well defined gitu. Tapi mungkin secara umumnya gitu ya, yang banyak yang ditemui adalah kita cukup membalikan caranya saja, itu salah satu hal yang bisa dilakukan. Misalkan langkah awal untuk membuktikan well defined itu seperti tadi ya, kita urutkan dulu dari mana yang sama, kemudian gunakan sifat-sifat, nanti ketemulah. Nah, nanti untuk pembuktian satu-satu tinggal kita balik saja langkahnya, ya terurut gitu. Nah, selanjutnya untuk membuktikan pada, biasanya ini hanya sekedar rutin, akan ditunjukkan ininya pada. Ya, ini ambil sembarang anggota di kodomain, artinya ambil taruhlah Z anggota dari image F, atau nih tadi kita lihat dulu atau supaya nggak dibuka-buka lagi nih, R kernel F ke tadi itu image F kan ya. Nah, ini image F. Nah, pemetanya kan dari sini ke sini. Kalau untuk membuktikan well defined, kemudian satu-satu kita ambil sembarang anggotanya yang ada di domain. Tapi untuk membuktikan pada, yang kita ambil itu adalah sembarang anggota dari kodomain. Jadi ambil Z anggota image F. Sembarang. Yang akan kita tunjukkan apa? Akan ditunjukkan terdapat, taruhlah misalkan R gitu ya, atau supaya nggak bingung, Y aja lah, saya tulis Y dulu aja ya. Y anggota R kernel F, sehingga Y-nya itu sama dengan Z, atau terbalik, Z itu sama dengan ini tadi kan si
Nah, ini. Z itu sama dengan si dari Y. Ya. Nah, kalau kita mulai dari sini ya, Z anggota image F. Z anggota image F itu berarti Z itu anggota dari peta yang tadi, pemetaan F ya. Dari sini. Nah, sini ya. Kita lanjut yang sini. Z anggota image F. Artinya terdapat R anggota R pemetaan F yang tadi ya. Sehingga Z-nya itu sama dengan FR. Ya, jadi definisi dari Z anggota image F itu adalah ada suatu anggota di domainnya sehingga Z itu sama dengan fungsi dari R tersebut ya. Nah, Z sama dengan FR. Oleh karena itu, berdasarkan definisi dari si kita peroleh tadi kan ini itu adalah sama dengan si dari ini kan kita definisikan ini dari si R ke ini taruhlah R bar ke FR bar ya. Nah, ini adalah si sorry. Ya, itu ya, ada yang salah. Oke, R bar ke FR. Nah, jadi FR berarti ini ke R bar, si R bar. Nah, gitu. Ya. Jadi, berdasarkan definisi dari pemetaan yang kita buat, kalau kita punya FR itu sama dengan si R bar. Ya. Akibatnya, berdasarkan ini, untuk setiap Z anggota image F, karena tadi kita ambilnya sembarang, terdapat ini nih ya, ada R bar anggota R kernel F, sehingga Z-nya itu sama dengan FR sama dengan si R bar. Ini artinya bahwa terbukti bahwa si itu merupakan fungsi yang padat. Nah, kesimpulan keseluruhan karena si itu bersifat well defined, homomorfisme, salah satu dan pada, maka terbukti bahwa ini merupakan suatu isomorfisme. Atau dengan kata lain, R kernel F itu isomorfik dengan image dari F. Ya, ini adalah membuktikan bahwa R kernel F itu merupakan suatu atau dua ring yang saling isomorfik. Nah, kemudian kita lanjutkan ke teorema utama yang keduanya. Teorema utama yang keduanya itu berbunyi, misalkan R-nya itu adalah ring, misalkan R itu adalah ring, kalau ada dua buah ideal dari ring tersebut, taruhlah namanya A dan B, maka ring faktor A irisan B itu akan isomorfik dengan ring faktor A tambah B, B. Ya. Nah, kalau secara lurus gitu ya, kalau kita membuktikan isomorfisme, nah ini ya, kita buat saja pemetaan dari sini ke sini. Itu memungkinkan, hanya saja caranya cukup sulit gitu ya. Nah, karena kita sudah punya bekal teorema utama homomorfisme ring 1, di sini kita akan memanfaatkan sifat dari teorema utama, sifat dari homomorfisme ring yang digambarkan oleh teorema 1. Ya, jadi kita akan menggunakan teorema 1 ini untuk membuktikan teorema 2. Ya, nah, sebelumnya kita tuliskan dulu yang kedua ini ya, nomor 2. Diketahui R-nya ring, kemudian A, B-nya itu adalah ideal dari R. Nah, akan ditunjukkan A irisan B itu isomorfik dengan A tambah B, B. Ini sebenarnya agak
typo sedikit, jadi boleh sebenarnya nggak usah pakai kurung, ini hanya saya gunakan kurung supaya menghindari kebingungan gitu ya pada penulisan notasi ya, supaya nggak salah tangkap. Nah, jadi yang dimaksud itu adalah ini. Nah, yang pertama karena kita mau menggunakan apa namanya, teorema 1. Teorema 1 kan tadi bunyinya R kernel F itu isomorfik dengan image dari F ya. Nah, kita akan buat pengaitannya. Pengaitannya itu adalah A plus B. Jadi arah buktinya sebenarnya bolak-balik. Boleh dari sini ke sini atau dari sini ke dari kiri ke kanan atau kan bebas. Yang namanya isomorfik. Kalau kita buat pemetaannya seperti ini A irisan B gitu ya. Ke A tambah B misal ya per B itu sama aja dengan saya buat A tambah B per B ke A irisan B. Walaupun nanti yang dipetakannya berbeda ya, tapi kalau ini isomorfik pastilah mau yang ini juga pasti isomorfik bentuknya. Ya, jadi bentuknya bolak-balik. Nah, di sini ya yang akan saya tunjukkan adalah bahwa apa namanya? Saya buat dulu pemetaan ya dari A ke A plus B per B ya. Dari kan tadi juga di sini kita punya F dulu dari R ke S ya. Kemudian saya punya C dari ini ke sini gitu ya. R S. Nah, nanti atau ini sebenarnya image image dari F ya. R kernel L R kernel F image F. Nah, di sini yang akan saya buat adalah pemetaannya. F-nya itu dari A ke A tambah B per B. Ya, dari sini nih. Nah, ya. Jadi bunyi teorema 1 itu kan gini. Kalau saya punya pemetaan F dari R ke S yang homomorfisme ya, yang homomorfisme saya coba cek lagi. Homomorfisme saja ya. Jadi dari homomorfis yang F-nya itu dari R ke S itu homomorfisme, maka saya akan punyai pemetaan dari R ke R kernel F ke image-nya itu akan isomorfik. Jadi saya cukup membuktikan bahwa F-nya itu adalah homomorfisme ring. Gitu ya, homomorfisme ring. Bentar. Saya cek dulu apakah ini seharusnya sih kalau di ini ada homomorfisme padanya ya. Kita cek dulu. Oke, ini ada yang tertinggalnya di sini harusnya adalah ring pada homomorfisme ring pada atau epimorfisme ya. Nah, artinya di sini yang kita harus tunjukkan itu adalah bahwa F dari A ke A tambah B itu suatu epimorfisme, kemudian kernel dari F ini si yang di bawah ini ya, si D yang di bawah ini itu adalah kernel dari F. Kernel F itu sama dengan A irisan B. Jadi untuk menunjukkan bahwa A irisan B isomorfik dengan A tambah B per B, itu kita cukup tunjukkan bahwa F dari A ke A tambah B itu adalah suatu epimorfisme dan A irisan B itu adalah kernel dari F ya. Nah, oke, jadi di sini saya ulangi lagi ya supaya lebih jelas. Jadi pertama definisikan F dari A ke A tambah B per B. Yang harus ditunjukkan ya, atau yang akan ditunjukkan itu yang pertama F-nya itu adalah epimorfisme atau homomorfisme pada. Dan yang kedua kernel dari F itu adalah A irisan B. Ya, kita buktikan yang pertama dulu. Yang pertama kita
Kita buat lembar baru saja. Saya tuliskan dulu. Pertama ya, definisikan kaf dari A ke A tambah B, B. Dimana definisinya itu adalah A ke A ditambah B. Kenapa nggak A tambah B ditambah B? Karena ini ditambah ini tuh ya sama aja dengan B. Ya, jadi kita tidak perlu lagi membuat lebih apa namanya detail gitu ya. Jadi awal mulanya si hasil petanya bentuk dari sini tuh jadi kita buat rinci saja elemen dari A itu adalah A, sedangkan elemen dari sini adalah A tambah B ditambah B besar kan. Ini A kecil, ini B kecil. A kecil adalah anggota A, B kecil adalah anggota B. Ditambahkan dengan B besar. Nah, karena B ditambah B itu sama dengan B, B ditambah B besar itu sama dengan B saja, artinya kita cukup menuliskan ini A ditambah B besar. Ya. Nah, kemudian kita definisikan pemetanya seperti ini untuk setiap A anggota A. Atau kalau saya tuliskan dalam bentuk lain, ini adalah FA sama dengan A ditambah B. Ya, jadi yang pertama akan ditunjukkan dulu bahwa F-nya itu seperti biasa ya, well defined. Ambil dua anggota sembarang di domainnya, akan ditunjukkan bahwa A1, dengan A1 yang sama dengan A2 akan ditunjukkan bahwa FA1 sama dengan FA2. Kita boleh berangkat dari sini, boleh berangkat dari sini. Nah, saya coba FA1 ya. FA1 itu adalah A1 tambah B. Tapi kita punya A1 sama dengan A2. Artinya ini bisa diganti dengan A2 ditambah B. Sedangkan ini adalah FA2. Nah, ini juga sudah terbukti bahwa dia well defined. Jadi F-nya well defined. Kemudian yang kedua akan ditunjukkan bahwa F-nya itu adalah homomorfisme. Nah, ambil A1, A2 anggota AA besar sembarang. Yang pertama akan ditunjukkan FA1 tambah A2 sama dengan FA1 ditambah FA2. Nah, FA1 tambah A2 itu sama dengan A1 tambah A2 tambah B. Ya, ini bisa saya pecah jadi A1 tambah A2, saya buat B-nya jadi 2. Itu enggak berubah ya. Kan kalau himpunan yang sama itu dijumlahkan jadi tetap aja himpunan itu sendiri. Cuma ini kita bentuk atau modifikasi bentuknya supaya jadi A1 tambah B ditambah A2 tambah B. Nah, ini itu adalah FA1 dan ini adalah FA2. Nah, ini. Nah, kemudian ini sudah terbukti bahwa dia F itu adalah merupakan suatu homomorfisme. Yang ketiga yang harus kita tunjukkan adalah bahwa dia bersifat pada. Sebenarnya ini cukup ini aja ya rutin, artinya kita tinggal ambil anggota di kodomenya. Kodomenya itu adalah yang tadi A1 boleh A1 tambah B anggota A tambah B per B. Ya, ini kan anggota di kodomenya. Ambil A1 tambah A ini anggota B. Dapat atau enggak kita bisa pilih. Ya, kita buatnya pilih saja ya. Pilih. Nah, A1 atau sebenarnya kan dari A1 tambah B ini kita punya A1 ini ya. Kita punya A1 ini. Ya, sehingga kalian boleh tulis boleh terdapat A1 anggota A sehingga kalau saya tuliskan A1 tambah B itu sama dengan F dari A1. Atau sebenarnya bisa dituliskan jelas bahwa ini cara duanya ya. Cara duanya bisa kalian tuliskan jelas bahwa untuk setiap A1 tambah B anggota A tambah B per B
terdapat A1 anggota A sehingga A1 tambah B itu sama dengan F A1. Jadi ini terbukti F-nya itu pada. Nah, jadi udah terbukti F-nya itu adalah homomorfisme pada. Nah, yang selanjutnya harus kita tunjukkan, akan ditunjukkan bahwa kernel dari F itu adalah A irisan B. Ya. Ingat, kalau kita ini kan kernel itu adalah himpunan, ini juga himpunan. Membuktikan kesamaan dua himpunan itu dilakukan dengan menunjukkan bahwa kedua himpunan tersebut saling subset. Atau di sini kita bisa uraikan dulu nih. Isi dari kernel F itu apa? Kernel F itu adalah anggota-anggota yang ada di domain A anggota A yang dipetakan ke 0 di kodomen. Jadi ini F A-nya sama dengan 0, tapi 0-nya yang ada di A tambah B per B. Atau dengan kata lain, nanti kita lihat ya bentuknya seperti apa. Saya tuliskan lagi, A anggota A, tapi FA itu sama dengan anggota dari, kalau 0 di A tambah B, atau identitas penjumlahan di 0 di A tambah B per B itu adalah B kan. Awalnya gini, ini identitas ditambah identitas ditambah B besar. Atau identitasnya penjumlahan kan, jadi 0 tambah 0 tambah B. Sama dengan ya B aja. Artinya, FA-nya harus sama dengan B. Nah, di sini kita punya A anggota A, FA-nya tadi apa? FA-nya itu adalah A ditambah B kan. Ini harus sama dengan B. Nah, artinya apa? A anggota A dan A. Nah, ini artinya apa? A anggota B. A anggota A dan A anggota B itu adalah definisi dari himpunan A irisan B. Ini terbukti bahwa kernel F itu adalah sama dengan A irisan B. Untuk cara lainnya nanti kita akan coba bahas di kelas ya. Nah, jadi karena sudah terbukti bahwa F-nya itu epimorfisme dan kernel F-nya itu adalah A irisan B, maka terbukti bahwa berdasarkan teorema utama Hermann satu, terbukti bahwa A irisan A per A irisan B itu isomorfik dengan A tambah B per B. Ya. Nanti kalian bisa coba bagaimana untuk pembuktian dengan arah yang lain. Nah, oke. Itu adalah teorema 2 isomorfisme. Sekarang kita masuk ke teorema yang ketiga. Teorema yang ketiga itu adalah, misalkan R-nya itu adalah ring. Ini bentuknya agak beda ya. Kemudian A dan B itu adalah ideal dari R. Kemudian A-nya subset dari B. A-nya subset dari B. Nah, RA quotient RB itu akan isomorfik dengan RB. Ya, RA quotient RB itu akan isomorfik dengan RB. Nah, dari sini kita akan coba membuktikannya dengan teorema-teorema yang sudah kita punya. Teorema isomorfisme ring 1 dan juga teorema isomorfisme teorema homomorfisme ring yang kedua. Nah, tulisan dulu yang diketahui. Yang diketahuinya itu adalah R-nya ring. Kemudian tadi itu A-nya ideal, A dan B-nya ideal dari R. Nah, ini A-nya termuat di B. Nah, yang akan ditunjukkan itu adalah RA, RB itu isomorfik dengan RB. RA, RB isomorfik dengan RB. Oke, nah. Untuk membuktikan ini bisa beberapa cara ya. Kalian bisa menggunakannya secara lurus atau bentuk pemetaan dari RA, RB, kemudian ke RB, baru setelah itu buktikan homomorfisme satu-satu dan pada, atau memanfaatkan teorema yang sudah kita punya. Dan itu pun agak trikinya itu dalam hal memilih arah
pemetaan mana yang kita pilih supaya langkah yang kita lakukan tidak terlampau rumit, ya. Di sini yang kita coba yang bisa dilakukan adalah pertama buktikan caranya menggunakan yang tadi ya. Yang pertama tunjukkan buat pemetaan dari RA ke RB. Ya, RA ke RB ini adalah epimorfisme. Nah, kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa kalau yang tadi kan bawahnya kernel tuh. Nah, dalam hal ini karena kita punya informasi hanya termuat dari B, tunjukkan bahwa kernel dari F itu adalah BA. Ya. Nah, ini kalian coba, nanti kita bahas di kelas. Kemudian atau kalian bisa buat dengan cara yang kedua. Cara yang kedua itu adalah yang pemetaan yang dibuatnya itu dari R ke R per A R RB. Nah, ini dibalik ya. Jadi saya buatnya seperti ini, RB gini. Oke ya, jadi buat ini tunjukkan yang ini itu adalah epimorfisme. Kemudian kernel dari F-nya itu adalah B. Ya, seperti itu. Nanti akan dicoba, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.